Kan inti dari segala ibadah itu supaya bisa melihat nampaknya Allah. Kita sembahyang supaya kita bisa menyaksikan Allah. Kita membaca Quran supaya bisa kita menyaksikan Allah. Nah, yang paling cepat untuk bisa menyaksikan Allah itu tafakkur ini. Tafakkur. Para muhibbin rahimakumullah. Warada 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanah. Tafakkur sesaat, tafakkur sejenak itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun yang tidak ada tafakkurnya. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Para muhibbin rahimakumullah. Fazuhuruhu bil mukawwanat jaliyun li'akilin mutafakkir. Maka nampaknya Allah pada alam semesta ini jelas sekali. Nampaknya Allah itu terang benderang bagi orang yang berakal, tapinya yang mau tafakkur. Bagi yang berakal dan yang mau tafakkur. Nah, kalau orang itu kada berakal, kada mau tafakkur, niscaya Allah itu tidak ada. Allah itu tidak nampak. Yang nampak hanya gunungnya, yang nampak hanya pohonnya, yang nampak hanya kambingnya, yang nampak hanya langitnya. Allahnya kada kelihatan. Itu karena tidak ada akal dan tidak mau tafakkur. Andai kata dia berakal, dia tafakkur, nah begitu dia melihat pohon, disitulah dia melihat adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak perkataan sabda beliau menganjurkan, demikian pula Al-Qur'an menganjurkan agar tatafakkaru, berpikir. Karena dengan berpikir itu akan kelihatan yang sebenarnya. Mendatang dalam sebuah hadis, Qurada fil hadis la ibadata kat tafakkur. Tidak ada ibadah yang senilai dengan tafakkur itu. Ini tafakkur ini ibadah yang luar biasa. Karena dengan kita tafakkur bisa melihat Allah. Dengan tafakkur kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tafakkur itu merupakan satu ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. La ibadata kat tafakkur, la ibadata kat tafakkurin. Tidak ada ibadah senilai tafakkur itu. Kan inti dari segala ibadah itu supaya bisa melihat nampaknya Allah. Kita sembahyang supaya kita bisa menyaksikan Allah. Kita membaca Quran supaya bisa kita menyaksikan Allah. Nah, yang paling cepat untuk bisa menyaksikan Allah itu tafakkur ini. Tafakkur. Para muhibbin rahimakumullah. Warada 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanah. Tafakkur sesaat, tafakkur sejenak itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun yang tidak ada tafakkurnya. Kita tafakkur, melihat momennya sebatang pohon tadi, melihat kita pohon, lalu kita berpikir, oh pohon ini jelas menunjukkan adanya Allah. Pohon ini jelas menunjukkan bahwa Allah itu esa. Karena kalau Allah itu 2, hilang pohon itu, kada akan wujud.
Oh, pohon ini menunjukkan bahwa Allah itu berilmu, kuasa, berkehendak. Nah, tafakur yang seperti itu, yang sejenak itu, kaibadati sana seperti ibadah 1 tahun. Para muhibbin rahimakumullah. Qila li Ummi Darda ma kana aktsaru sya'ni Abi Darda. Abi Darda salah seorang sahabat besar. Ditanya istri beliau, apakah kebanyakan keadaan Abi Darda itu? Apakah Abi Darda itu banyak baca Quran? Apakah Abi Darda itu banyak salat? Apakah Abi Darda itu banyak ibadah-ibadah lain? Qalat, berkata istrinya Abu Darda, kana aktsaru sya'nihi at-tafakkur. Adalah kebanyakan keadaan Abu Darda itu amaliyahnya tafakkur tadi. Duduk merenung. Dengan perenungan itu tersimpul bahwa Allah Maha ini, Maha itu, Maha ini. Itu luar biasa. Walaupun inting, walaupun ringan, tapi nilainya besar tafakkur itu. Nah, kenapa kita sudah terbiasa melihat alam ini hanya alam? Tentu alasannya karena kita kadang mau tafakkur itu. Kita kadang mau tafakkur. Atau kadang bisa tafakkur. Kadang bisa tafakkur. Sehingga melihat alam hanya alam. Melihat alam hanya alam. Padahal alam itu menunjukkan nampaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa sebabnya? Karena kita kada tafakkur tadi. Kalau dilanjutkan, kenapa kita kada tafakkur? Karena penuhnya hati kita dengan pikiran-pikiran lain. Karena hibak sudah, hati kita kada muat lagi dengan pikiran-pikiran yang lain. Para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yanzurun ilal ibil kaifa khuliqat wa ilal sama kaifa rufi'at wa ilal jibal kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini ayat menyuruh kita berpikir. Walaupun kada dalam bentuk amar. Apakah mereka tidak merenung? Apakah mereka tidak berpikir? Tidak memandang, mengamati kepada unta. Bagaimana unta itu diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa diutamakan di sini disebut unta? Ujar para ahli tafsir, karena orang Arab itu memang kegemarannya itu unta. Kekayaan seseorang dinilai dengan banyaknya berisi unta. Makin banyak berisi unta, makin kaya. Jadi Allah pertama menempatkan unta. Afala yanzurun ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama kaifa rufi'at. Apakah mereka tidak memandang, memikirkan bagaimana langit itu diangkat oleh Allah tanpa ada tali gantungan, tanpa ada tiang penunggaknya? Wa ilal jibal kaifa nusibat, dan kepada gunung bagaimana gunung itu ditegakkan oleh Allah. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi hendaknya merenung bagaimana bumi itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini satu contoh bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita yang ditafakuri itu adalah makhluk Allah. Jangan sekali-kali berpikir tentang Allah. Allah tuh kayak apa? Jangan itu pikirannya. Tafakkaru bi khalqillah wa la tafakkaru billah. Berpikirlah tentang bagaimana Allah menciptakan makhluk. Jangan berpikir bagaimana Allah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.